Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi. Ini video lama 6 bulan lalu, saya baru sempat komentar sekarang ya, karena kesibukan. Kita akan pelan-pelan, kita akan kejar ya semua video-video yang perlu kita komentari untuk meluruskan banyak penyimpangan dari mereka ini yang nggak ngerti, yang logikanya terbalik guys ya. Yang salah mereka katakan benar, yang benar mereka katakan salah. Kita akan lihat salah satu contoh di sini gitu. Kita akan nonton langsung videonya guys. Dan apa itu akan kita komentari tentunya. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Apakah umat Islam dan umat Kristiani Tuhannya sama? Jawaban yang tegas adalah tidak. Malu saya ceritakan ini. Saya Samsudin Nur Maka. Ketika dikatakan malu, itu nggak sama dengan memalukan. Ingat ya, malu dengan memalukan itu beda guys. Ya, ngerti nggak maksudnya? Ya, kalau Anda ngomong memalukan, itu pasti ngomong tentang suatu hal kesalahan. Lalu jadi beda ya, malu dengan memalukan itu beda ya. Nah, kalau tadi kan dikatakan Ustadz Zulkifli Ali kan saya malu menceritakannya, itu beda dengan memalukan guys. Jadi jangan samakan antara malu dengan memalukan. Saya akan terangkan bedanya ya. Misal gini, ada orang anak gadis yang malu-malu gitu, malu-malu ketika dikenalkan dengan pria lain, dengan seorang pria. Apakah itu memalukan? Kan tidak, dia tidak salah gitu. Justru bagus malah malunya dia itu ya menunjukkan bahwa dia itu bukan wanita yang tidak baik-baik gitu. Karena dia tidak pernah atau hampir jarang ketemu sama pria ya, nggak bebas gitu hidupnya wanita ini. Dia ketemu pria akan malu gitu guys. Nah, akan malu-malu gitu, malu ya. Itu kayak orang pemalu misalnya. Ada orang yang pemalu yang dia tuh nggak biasa tampil depan publik, ya kan? Jadi kata malu itu beda dengan memalukan. Kalau memalukan jelas, ya memalukan itu jelas, itu maksiat karena dia melakukan kesalahan maka dia memalukan kita gitu. Jadi tanpa lagi nggak ngerti. Yang dimaksud lagi adalah malu saya menceritakan, bukan memalukan, paham ya? Tapi karena apa namanya? Karena ini topik untuk dewasa. Jadi ketika bicara topik untuk dewasa itu bukan memalukan, ya. Karena apa namanya? Karena ngomongin topik dewasa itu nggak salah. Karena memang ada orang yang usia anak-anak remaja dewasa kan, nggak masalah menceritakan tentang hal dewasa asal tidak untuk bertujuan untuk untuk nafsu, untuk penyimpangan lah gitu guys, atau menembus ke sesuatu yang maksiat, misalnya kayak pacaran atau apapun itu. Kita akan buktikan. Mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan yang saya lakukan, di mana saya mengungkapkan kata-kata yang mungkin menyakiti hati para pemirsa, menyakiti hati para jamaah, dan juga memang tidak pantas untuk saya katakan. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu. Saya ceritakan ini. Ini ya, malu bukan memalukan. Mau terus? Beda. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Fiha ma tashtahil anfus.
Dalam surga itu baru terbetik keinginan, datang langsung yang mengantarkan. Pesan ayam goreng, Pak. Iya. Saya kan baru mikir, iya langsung datang. Silakan, pelan-pelannya datang. Pengen jus apa? Langsung datang. Jus yang tidak pernah terlupakan rasanya. Masya Allah. Biha ma tashtahil anfus. Nafsu mau apa? Langsung ada. Gratis. Oke, kita bahas dulu yang dikatakan Ustaz Zulkifli Ali ya. Coba saya tanya baik-baik, apa yang salah dengan itu coba? Ya. Surga itu adalah tempatnya kenikmatan, ya. Ingat, di dunia orang berlomba-lomba mencari kenikmatan. Ya. Kenikmatan di dunia, ya. Tapi ada kenikmatan yang halal dan ada yang haram. Nah, kenikmatan halal misalnya menikah, ya. Dengan menikah, ya, sama dengan ketika Anda itu maaf ya jajan ke wanita malam misalnya. Bedanya adalah Anda aman dari penyakit, ya. Karena menikah, pertama Anda aman dari penyakit. Karena Anda hanya bersenggama dengan istri Anda, bukan dengan wanita nggak jelas gitu. Yang wanita itu juga maaf ya ditiduri dengan pria lain juga. Nah, lalu Anda bebas melakukannya kapan saja, tentu jangan di depan publik ya. Di tempat sembunyi, Anda akan tenang karena itu istri Anda, halal dan sah. Dan masyarakat tahu, di masyarakat itu tidak akan mengganggu, tidak akan memasalahkan itu. Ada ketenangan di situ, ya kan, istri Anda sendiri gitu kan. Nah, mencahkan perawan, masalah mencahkan perawan. Ingat ya, wanita itu ketika masih perawan itu dikatakan wanita baik-baik. Ingat ya. Wanita baik-baik adalah wanita yang bisa menjaga keperawanannya. Contohnya siapa? Ibundanya Yesus, yaitu Siti Maryam. Beliau bahkan hingga akhirnya beliau menjaga keperawanannya. Meskipun tidak diwajibkan begitu ya. Ya. Kalau umat Nabi Muhammad itu udah juga menikah. Nah, tapi perkara menjaga perawan, bahkan ibunda Yesus pun melakukannya. Dia menjaga jangan keperawanan, dia menjaga kesuciannya, guys. Ya, apa yang salah dengan wanita perawan? Apa yang salah? Justru kita miris melihat banyak wanita sekarang yang nggak perawan. Ya, ketika menikah suaminya mendapati wanitanya istrinya sudah tidak perawan lagi coba. Ya, bisa jadi bukan karena kesalahan istrinya, bisa jadi karena pria brengsek di luar sana yang mengambil perawan anak orang lalu dia tinggalkan gitu. Jadi itu yang bikin kita miris. Itu kan di barat sana. Di Islam di Islam guys ya, jangankan Anda bersetubuh ya, pacarannya nggak boleh dalam Islam, itu haram. Berduaan yang bukan muhrim aja haram. Itu bahkan di Afghanistan Taliban memberlakukan aturan wanita harus keluar rumah dengan muhrimnya. Anda tahu muhrim? Muhrim adalah saudara laki-lakinya, bisa adik laki-lakinya, saudaranya lah, bisa bapaknya atau abang laki-lakinya. Intinya ada keluarga dia gitu, yang muhrim gitu kan, atau dengan suaminya gitu. Nah, betul-betul jaga kesucian wanita dalam Islam. Nggak boleh pacaran, haram dia tuh bahkan lihat dengan nafsu aja haram gitu. Zina mata, Islam tuh mengenal zina mata, ya kan. Bahkan Yesus pun mengajarkan begitu, ya. Jikalau engkau menginginkan wanita, lihat wanita dan menginginkannya, maka engkau sudah berzina dengan dalam hatimu gitu. Ya kan? Melihat saja, kata Yesus, itu sudah berzina kalau kita menginginkan wanita itu setelah kita melihatnya. Jadi betul-betul ajaran Yesus sama yang Islam ajarkan gitu. Menghindari zina. Nah, kalau masalah pecah perawan, yang ada pecahkan perawan kan istri Anda, bukan orang lain, bukan yang haram, yang halal. Coba. Nah, Anda tahu nggak, wanita-wanita ya, itu bahkan Anda tahu mereka berusaha untuk operasi plastik supaya tetap perawan. Ada yang nggak perawan tuh bahkan rela ngeluarkan uang banyak supaya tetap perawan. Ada nama saya nggak tahu itu, ada operasi plastik ya yang bikin dia tetap jadi perawan lagi. Bahkan dia berusaha supaya cantik gitu. Wanita belum cantik gitu. Masalahnya mereka itu bukan untuk suaminya. Paham ya? Nah, yang boleh dalam Islam itu hanya untuk kepada suami-suami Anda gitu. Kayak kepada suami-suami Anda. Maksud saya itu bukan satu istri, suaminya banyak. Maksud itu kepada suami-suami Anda, yaitu suami dia titip istri. Ya kan? Maksudnya itu pada suami Anda lah lebih enaknya gitu kan. Nah,
Jadi apa yang salahnya itu? Istri berusaha untuk tampil cantik untuk suaminya, ya kan? Bahkan dia menjaga kesucian keperawanannya, coba. Nah, kenikmatan dunia ya itu adalah ketika kita berpunya istri yang cantik. Tentunya orang akan mencari istri yang cantik itu. Kecuali kalau Anda munafik ya. Orang akan mencari pasangan tuh yang cantik, kalau yang perempuan tuh cari laki-laki yang ganteng gitu kan, yang manis lah, yang kalau bisa yang putih lah, yang mulus, bersih segala macam gitu kan. Bahkan kalau bisa suci, perawan. Belum dijamah laki-laki lebih bagus lagi gitu. Berarti kita mendapatkan pasangan yang baik, yang bisa menjaga kesuciannya, seperti contohnya ibundanya Yesus yaitu Maryam atau Maria, guys. Nah, jadi apa yang salah dengan itu? Nah, ini tanpa lagi menyalahkan sesuatu yang salah, ya kan? Orang mecahin perawan istrinya dikatakan memalukan. Yang memalukan tuh guys ya, saya kasih tahu ya, adalah jangan lagi memecahkan perawan yang bukan istri alias anak gadis orang. Anda pacaran aja itu sudah memalukan, ya. Kalau sekarang emang dunia sudah bebas. Dulu waktu zaman saya kecil tuh guys, orang pacaran tuh malu-malu guys, malu gitu. Ya kan, mereka sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena orang lihat tuh jelek orang pacaran tuh guys. Bahkan dalam Islam tuh diharamkan gitu. Coba Anda lihat betapa mulia Islam. Auratnya dijaga. Wanita itu nggak boleh keluar tanpa muhrim. Betul-betul dimuliakan seorang wanita itu dalam Islam. Ya kan? Nah, kalau dia bukan istri Anda tidak berhak sedikit pun atas dia gitu. Nah, beda istri Kristen kan tidak dijadikan seperti itu. Ya kan? Anda bandingkannya kayak di gereja itu. Laki-laki perempuan itu boleh duduknya gabung. Gabung boleh guys, di masjid dipisah, laki-laki di depan, wanita di belakang. Ya, tutup aurat lagi. Bayangkan itu. Bahkan pakai tirai lagi kalau lagi sholat. Hanya kalau ceramahnya dibuka gitu. Karena tentu kalau ceramah ustadz kan tentu jemaah pengen lihat ustadznya gitu. Pengen lihat maksudnya biar ceramahnya lebih disampaikan jelas gitu. Bukan yang aneh-aneh ya. Tapi ketika sholat ditutup tirainya. Selain ceramah itu tirai ditutup. Karena tidak ada kepentingan bagi wanita untuk melihat ke depan, untuk melihat para laki atau sebaliknya, laki-laki melihat para wanita di belakang. Itulah betapa Islam menjaga kemuliaan wanita dan hubungan dalam kehalalan. Jadi hanya boleh berhubungan itu suami istri yang halal, lebih itu tidak boleh. Ya, diatur ketat gitu. Jadi guys ya, yang perlu Anda pahami di sini, aturan itu jelas dalam Islam. Ya. Apa namanya ya? Saya tanya sekarang ya. Anda punya istri yang perawan, ya kan? Lalu Anda pecahkan perawan istri Anda. Apa itu memalukan? Saya tanya. Apa itu memalukan? Kan tidak. Justru guys ya, jujur ya. Sekarang ya, saya lebih malu ya kalau orang tahu misalnya, kalau istri saya nggak perawan, misalnya ya, saya akan tutup itu misalnya. Ya, saya jangan sampai tahu itu. Orang tahu kalau misalnya istri saya nggak perawan, misalnya, atau orang-orang lain lah gitu. Jadi karena itu hal memalukan. Kita orang tahu, ternyata istrinya nggak perawan, ternyata istrinya bekas orang gitu, misalnya gitu kan. Nah, mereka akan jaga itu, kan itu aib gitu guys, aib itu. Nah, itu yang memalukan. Ketika istrinya sudah tidak perawan lagi, ketika malam pertama itu memalukan. Tapi bagi tambah lagi itu tidak memalukan, karena dalam agama ini tidak diatur bagaimana menjaga kesucian. Orang bebas kan, tengok orang Kristen tuh banyak hidup bebas guys. Contohnya di Eropa, di Amerika itu hidup bebas gitu. Tuh suka buka aurat, pacaran bebas. Coba ada nggak diharamkan pacaran dalam Kristen? Buka aurat haram nggak? Enggak, kita diharamkan guys. Jadi lihat aturannya gitu. Itu yang untuk video Ustaz. Juga mengenai kenikmatan lain. Gini ya, kenikmatan. Orang di dunia ini belum lomba untuk mencari kenikmatan. Ya, bahkan orang sampai berbuat maksiat untuk mencari kenikmatan itu. Padahal kenikmatan itu ada yang halal gitu. Nah, tidak ada masalah Anda mencari kenikmatan di dunia, nggak masalah gitu, ya kan? Selama halal. Dan itu Dan Allah itu suka melihat bekas nikmat di hambanya. Di hamba itu habis merasakan kenikmatan, Allah senang. Misal saya habis makan enak, ayam goreng yang tadi kata Ustaz Fikri Afli kan. Apa yang lagi minuman enak? Misalnya makan ketan durian atau air kelapa muda atau susu coklat. Kita masak enak. Allah senang melihat hambanya merasakan nikmat, senang Allah guys. Jadi Tuhan Allah tuh senang melihat hambanya merasakan kenikmatan. Jadi senang Allah tuh melihat kenikmatan di wajah hambanya. Jadi yang halal tentunya ya. Jadi
Orang demi kenikmatan dunia, orang mau belum melakukan apapun, bahkan korupsi, bahkan melakukan apa lagi. Nah, coba Anda bayangkan ya, di surga nanti, ya. Nih, surga kan tempat yang tinggi. Kalau surga itu isinya dunia lebih baik, ingat di dunia banyak kenikmatan ya. Kita ngomong tentang kenikmatan yang halal. Bisa menikah, bisa bersenggama. Ingat, orang menikah itu ya tujuannya untuk salah satunya untuk menyalurkan hawa nafsunya karena yang halal gitu. Karena memang manusia diciptakan hawa nafsu. Karena kita nggak boleh menafikan hal itu. Makanya menikah bisa menyalurkan dengan yang halal gitu. Kan istrinya sendiri, pasangan sendiri. Kita bisa makan enak, minum enak, bisa melakukan apa yang kita mau, yang halal tentunya gitu kan. Nah, Anda bayangkan ada tempat namanya surga, nggak ada itu semua. Nggak ada itu semua. Kita nanti kan pindah ke sana, ya kan? Kita pindah ke sana. Ada 2 tempat pindah nanti, yaitu surga dan neraka. Nah, sementara Anda tahu di neraka kita dihukum, diazab gitu, ya kan? Jadi ada 3 tempat ya. Coba kita breakdown dulu. Ada nama dunia, ada surga dan neraka. Nah, kalau Kristen menentang surganya yang umat Islam yang padahal itu logis ya, surga gudang kenikmatan yang halal. Dunianya tempatnya kenikmatan. Lengkap dunia nih, tempat kenikmatan ada. Jadi tempat kenikmatan ada, tempat kesengsaraan ada. Jadi dunia ini adalah miniaturnya surga dan neraka. Kenikmatan surga ada di dunia. Kesengsaraan neraka ada di dunia, ya kan? Saya kasih contoh kenikmatan surga yang ada di dunia. Makan minum enak, bersenggama dengan istri. Ya tadi itu kan Anda bayangkan ya, di dunia ini orang sampai nyari obat kuat. Ya. Enggak masalah, enggak haram mencari obat kuat. Yang penting demi keharmonisan suami istri. Istri senang, suami senang, itu suatu kebahagiaan. Ingat ya, karena itu mencegah dari perselingkuhan. Kalau istri sudah puas sama suami atau suami sudah puas sama istri, buat apa cari yang lain gitu. Nah, jadi itu suatu hal yang halal. Asal untuk digunakan untuk suami atau istri, bukan untuk yang lain, obat kuat ya. Nah, itu halal gitu. Nah, kayak di surga tadi, Anda nggak perlu cari obat kuat, semua disediakan. Pokoknya semua kenikmatan itu sudah disediakan di surga. Nah, di neraka itu tempatnya kesengsaraan, azab. Semua azab ada di neraka. Nah, dunia ada miniatur keduanya. Di dunia ini ada nikmat seperti surga yang meskipun tidak full di surga yang luar biasa, yang jauh lebih nikmatnya itu lebih tinggi gitu, tapi ada di dunia. Begitu dengan sengsara neraka ada juga di dunia. Contoh sengsara neraka itu kayak Anda dihajar orang misalnya, atau Anda melakukan kejahatan dihukum dunia. Jadi sebelum di surga Anda kan dihukum dunia. Ada hukuman dunia itu macam-macam, ada penjara, ada apa lagi gitu kan. Nah, juga ketika Anda ditimpa kemalangan, entah Anda kecelakaan kayak apa kayak gitu kan. Ya kayak dijajah lah, perang itu segala macam. Di dunia tuh ada itu guys, kenikmatan maupun azab di dunia. Nah, orang akan mencari kenikmatan, akan menghindari azab, ya kan? Di dunia itu guys. Nah, di surga Anda sudah sediakan apa yang Anda cari di dunia itu disediakan di surga. Di neraka juga disediakan apa yang Anda hindari di dunia gitu. Paham ya? Jadi kalau di dunia nih orang logikanya orang dunia nih mereka akan berlomba untuk mencari kenikmatan ya, dan akan berlomba untuk menghindari sengsara azab di dunia ini. Makanya orang yang normal ya, orang yang nggak gila lah, orang yang cerdas itu mereka akan bekerja keras, bahkan kalau perlu mereka melakukan korupsi gitu, ya kan? Dan mereka akan berusaha untuk menghindari hal-hal yang merugikan mereka. Contoh kayak mereka akan berkendara dengan hati-hati, biar nggak berkecelakaan. Mereka juga tidak akan buat marah orang, nanti kan gebukin massa atau buat kejahatan sehingga ditangkap masuk penjara gitu. Jadi mereka akan mencari hal-hal yang bisa mendatangkan kenikmatan bagi mereka, ya kan? Dan juga mereka akan berusaha menghindari hal-hal yang membuat mereka sengsara. Nah, segitu pentingnya kenikmatan dunia, makanya ada istilah surga dunia. Anda tahu nggak surga dunia? Ketika ada orang sebut surganya, orang udah pasti tahu. Surga dunia itu pasti adalah kehidupan kayak raja itu surga dunia. Ada makan minum, ada sediakan, ya kan? Ada punya istri yang cantik, punya anak yang lucu dan segala macamnya. Ada kayak saya gamer, saya pengen game terbaru ada, saya pengen konsol, pengen PC, spek apa ada. Itu kenikmatan dunia. Nah, itu kita berusaha keras untuk menggapainya, meraihnya gitu kan. Bahkan ada orang yang sampai menempuh cara haram bahkan. Di surga Anda nggak perlu seperti itu, semua sediakan. Ini logikanya, kalau surga tidak seperti itu,
Ngapain Anda ke surga? Coba. Saya kasih logika di video sebelumnya. Saya punya rumah ini misalnya, ini tempat tinggal saya sekarang. Di tempat ini saya udah bisa enak, guys. Saya bisa minum enak, makan enak, bisa main game gitu kan, bisa melakukan hobi saya lah gitu. Enak semuanya, guys. Di sini saya punya istri yang cantik, ya kan? Punya anak lucu misalnya, macam-macam lah. Kenikmatan yang udah saya dapatkan di tempat ini gitu. Saya bisa jogging, tempatnya luas, bagus lah, guys. Rumah saya kayak istana gitu. Lalu Anda pindah ke surga atau tempat lain ya, kita analogikan tempat lain. Tempat itu nggak ada apa-apa gitu, guys. Nggak kayak seperti tempat ini. Di sana tidak ada istri yang cantik, ya kan? Kan persikisan nggak ada, Anda tidak ada istri yang cantik tuh, guys. Tidak ada istri yang cantik, tidak ada makan minum enak, persikisan ya. Ya Anda surga tuh ngapain coba? Jadi di situ tidak ada apa-apa gitu. Tidak ada nggak bisa melakukan hobi Anda. Jadi pertanyaannya adalah Anda mau nggak pindah? Jujur, mau nggak pindah? Ya kan? Logika mengatakan tidak akan mau pindah. Ngapain saya pindah ke situ? Di sini sudah enak. Di dunia sudah enak gitu. Ya kan? Anda pilih yang halal di dunia sudah enak gitu. Bahkan kalau mau Anda bisa pilih yang haram gitu. Tapi siap-siap dengan siksa neraka. Tapi poinnya adalah di dunia ini sudah nikmatnya banyak. Untuk apa Anda pindah ke suatu tempat yang itu nikmatnya itu tidak ada, guys? Orang belum lomba mencari kenikmatan gitu kan. Nah, bahkan Allah pun senang lihat bekas kenikmatan di hambanya gitu. Jadi tiap hambanya itu melakukan kenikmatan atau merasakan kenikmatan ya, makan enak, minum enak, atau beli baju baru yang bagus gitu kan. Nah, itu Allah senang, guys. Itu bukti Allah sayang sama hamba-hambanya pada ciptaannya gitu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'ik. Ingat ya, kalimat jelas, istri-istri mereka, istri-istri. Berarti halal ya, thayyib ya, sah, suci, istri-istri. Dengan istri Anda boleh begini, orang-orang ini nggak ngerti logikanya, orang Kristen ini nggak ngerti ya. Mereka mengkomplain ya, ibaratnya tuh mereka tuh komplain, mereka tuh menyerang kenikmatan dengan istri, paham ya? Dengan istri atau istri-istri. Tapi yang di luar sana orang pacaran, ngamili anak gadis orang, apalagi ya maksiat gitu, buka aurat, itu mereka tidak komplain, guys. Tapi dengan istri komplain gitu. Ya bisa bayangkan ya, ada orang yang dengan istrinya, ini istri sendiri nih, suka-suka dia lah. Dia mau pecah perawan istrinya, dia mau minum obat kuat dengan istrinya, dia mau minum jamu dengan istrinya, dia mau bersenggama, dia mau bersenggama di dapur kek, mau di mana kek, itu kan halal gitu. Paham ya? Udah sah. Itu dipermasalahkan. Sementara ada orang yang pacaran gitu kan, yang buka aurat, yang berpakaian seksi gitu kan. Yang itu di Islam itu diharamkan semuanya itu, berpakaian seksi atau berpakaian seksi, buka auratnya diharamkan. Berduaan yang bukan muhrim gitu kan. Nah, jadi mereka ini logikanya terbalik. Suatu yang haram ya, mereka tidak gubris ya. Kayak buka aurat, pacaran, dua-duaan yang bukan muhrim gitu. Tapi yang halal mereka permasalahkan. Makanya saya katakan logikanya terbalik gitu. Ya kan? Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Ingat ya, bidadari itu adalah istri-istrinya yang dinikahkan. Jadi gini guys ya, di dunia itu kalau kita dinikahkan oleh manusia aja sudah sah, udah halal. Misalnya kalau Kristen itu dinikahkan oleh pendeta, kalau Islam itu oleh ustadz, oleh KUA, itu sudah sah, halal. Apalagi di surga, langsung Allah yang menikahkan, guys. Luar biasa kan? Dan ingat, istri Anda yang soleh, yang terpada itu dia akan menjadi ratunya surga. Ratunya bidadari surga. Dia yang paling cantik di antara semua bidadari itu. Nah, logikanya, kalau istri Anda ini yang
soleh ini yang tadi ini pada Anda itu jadi ratu bidadari untuk apa wanita lain. Ingat, semuanya sama, cuman dia lebih cantik. Itu aja bedanya. Istri kita yang pada kita tuh akan lebih cantik. Tapi mereka semua sama-sama perawan. Ya kan? Jadi ibaratnya gini guys, perbandingannya ya di dunia ini anggap Anda dikasih mobil apa paling bagus bagi Anda? Bagi saya tuh Lamborghini, mobil paling bagus bagi saya. Tapi ada mobil lain, mobil Ferrari, mau di bawahnya lah ya, nggak usah Ferrari. Ferrari itu masih setara. Ya kayak mobil Alfa, mobil kayak Chevrolet, Corvette atau apapun itu yang di bawahnya levelnya gitu. Jadi ada satu mobil super sport Lamborghini dan sisanya itu mobil-mobil yang sport biasa lah gitu, kayak Chevrolet, apalagi yang di bawahnya lah ibaratnya gitu kan. Nah, mobil-mobil ini selalu baru. Ingat, walaupun Anda pakai, habis itu dia baru lagi. Sama kayak wanita-wanita tadi, istri Anda tadi itu ya. Habis Anda bersenggama dengan dia tidak apa, dia tetap perawan. Dia baru lagi gitu guys. Nah, pertanyaan saya, ya, Anda akan ganti mobil apa tidak? Saya tidak akan ganti mobil. Saya akan pakai terus ini mobil Lamborghini kemana-mana. Mobil lain itu hanya pajangan gitu. Mereka indah, memang indah. Tapi mobil yang Lamborghini lebih indah. Ya saya kan naiki yang paling indah kan. Ya kan? Saya kan naiki yang paling indah. Dan tidak pernah berubah, selalu baru gitu. Semua selalu baru. Jadi sesuatu yang kalah indah, yang indah juga gitu. Dari itu indah juga. Itu hanya akan Anda buat jadi pajangan. Suatu pemandangan, oh indah gitu. Tapi tidak ada gubris seperti yang paling indah gitu. Jadi Anda tuh akan memakai yang atau apa ya? Akan menggunakan yang paling indah tentunya. Itu istilah Anda yang tadi. Nah, masalahnya bagaimana nasib saudara kita? Ya mereka nih kayak contoh, saya punya adik saya itu meninggal tahun 2005. Ya, adik kandung saya meninggal tahun 2005. Itu dia meninggal waktu itu kelas 3 SMP guys. Jadi belum menikah. Nah, saya nanti di surga itu akan bersama dengan istri saya. Kalau dia taat ya, sampai akhir hayatnya dia tetap sama saya, dia akan jadi ratu dari saya di surga nanti. Nah, bagaimana dengan adik saya? Atau anak-anak, orang-orang yang meninggal itu waktu masih anak-anak, atau bahkan nasibnya ibunya Yesus, Siti Maria. Ya, bagaimana nasibnya coba? Orang bersenang-senang dengan istrinya, dia jomblo gitu. Anda tahu nggak, jomblo tuh nggak enak loh guys. Coba Anda tanyakan sama remaja sekarang, jomblo itu sangat tidak enak gitu. Nah, kita ngomong Islam ya, tentu jomblonya jomblo menikah, bukan jomblo pacaran. Orang jomblo tuh enak banget guys, akan jadi gunjingan, nggak laku ya gitu. Kalau dulu mungkin biasa, Siti Maryam tuh bukan nggak laku, malah katanya suci, dijaga kesuciannya. Tapi bagi orang sekarang ini jomblo tuh memalukan guys, jomblo, karena jomblo diketawain gitu kan. Nah, di surga yang mana kita hidup selama-lamanya ya. Anda jomblo berarti Anda tuh jomblo selamanya guys. Coba. Saya enak nanti ada istri saya di dunia, akan jadi istri saya juga di sana nanti gitu. Dia jatuh dari adik saya bagaimana? Orang lain bagaimana? Itulah adilnya Islam, itulah adilnya Allah. Jadi mereka yang tidak punya istri di dunia atau punya istri di dunia tapi dia tidak taat pada suaminya, alias dia tuh ya dia tidak akan atau ya dia tidak punya istri atau cerai ya, tidak jadi istri yang taat. Itu mereka di surga ngapain? Dari jomblo gitu, melihat yang lain itu bahagia bersama istri yang cantik yang dipermak-ulang dicantik oleh Allah di surga nanti gitu. Jadi kan nggak adil. Makanya itulah guna dari itu gitu. Ya, untuk jadi bagi orang-orang yang punya istri ya mereka akan ambil dari itu gitu. Kan nikah gitu guys, nikah kan sah. Nah, mereka akan mengambil dari itu sebagai ganti karena nggak punya istri di dunia. Baru adil namanya kan. Jadi tiap orang di surga nanti nggak ada yang jomblo. Karena jomblo itu adalah kesedihan di dunia. Orang jomblo itu hidupnya sedih, diketawain orang, dia pun merasa kesepian sepanjang hidupnya guys. Gimana pun dia berusaha menutupin perasaannya, jomblo itu indah apa semacam, dia ada momen-momen yang dia tuh merenung guys. Saya dulu sering tuh waktu masih jomblo ya, dalam artian saya belum nikah gitu kan, saya sering malam-malam itu masa kesepian dalam artian kok saya sendiri gitu ya. Meskipun saya masih bisa main game gitu kan, saya masih bisa ya bebas lah waktu itu, bebas dalam artian saya nggak ada yang saya urus gitu kan, tapi tetap ada rasa hampa gitu guys. Saya sering melihat ke jendela itu kan, sampai kapan saya begini jomblo gitu, sampai kapan saya belum punya istri gitu. Sehingga waktu itu saya terpikir saya harus punya istri nanti nih, terus saya harus punya istri gitu.
Nah, itulah nggak enaknya hidup jomblo, guys. Nah, lalu Anda tanyakan kepada remaja sekarang. Nah, jadi di surga nanti nggak ada yang jomblo. Di dunia Anda jomblo, silakan. Ya, nasib Anda sial di dunia silakan. Di surga nanti nggak ada nasib sial itu, ya kan? Anda kan yang jomblo tidak akan jadi jomblo lagi. Atau di dunia Anda mendapatkan pasangan tidak baik, itu tidak akan ada di surga. Anda akan mendapatkan penggantinya gitu. Kalau Anda dapat di dunia Anda tetap di dunia itu istri Anda soleh, ya di surga juga Anda dapatkan istri Anda itu lagi gitu. Tapi bagaimana yang tidak gitu. Jadi guys, itulah kenikmatan surga ya, yang logis tentunya gitu. Mohon maaf, ini pembicaraan 17 tahun ke atas. Mau dilanjutkan atau diberhentikan? Saya nggak enak sama ibu-ibu. Nggak usah, Ustaz. Yang memalukan begini ya, lu Anda baca kitab ya. Ini jujur nih. Ada pendapat dari para ini orang Kristen ini ngomong, guys. Ada saya lupa baca bukunya itu, referensinya. Buku itu diterangkan ya. Itu pendapat dari orang Kristen sendiri. Ada pendapat pendeta juga. Mereka katakan ya, bahkan itu sampai ada yang ngomong gini, simpanlah Alkitab itu dalam gereja, dalam laci dan kuncilah gitu. Katanya juga isinya sangat vulgar dan segala macamnya. Jadi itu kritik bagi dari kaum Kristen sendiri terhadap kitabnya. Nah, itu yang maksud saya adalah yang mana? Yaitu Kidung Suci, apa yang ada gini guys ya, aku akan menjamah susu keperawananmu. Nah, ini di situ diceritakan, paham nggak? Jadi beda dengan misal gini, gimana kondisinya di rumah tangga? Kalau di rumah tangga itu ya dia tidak ceritakan detailnya. Kayak Islam ini kan tidak ceritakan detailnya. Ya di rumah tangga tuh ya dia akan pecahkan perawan istrinya di malam pertama. Itu kan tidak ceritakan detail. Dia tidak menjelaskan gimana caranya gitu. Apakah dia buka baju dulu? Apakah dia tuh pemasan dulu? Kan tidak diceritakan ya. Bagian pornonya adalah bagian detailnya itu. Selama tidak ditampilkan detail seperti dalam Alkitab tadi, menjamah-jamah susu kegadisannya, itu detail, masuk ke detail guys. Maaf saya ngomong gini ya, Anda bisa cari ayatnya di Alkitab ya. Vulgar. Maka dikatakan oleh ada pendeta yang bukan itu ayat vulgar. Ya, ayat-ayat itu di dalam perikop itu vulgar. Menjamah-jamah susu kegadisannya, apalagi. Jadi detail, udah masuk ke detail. Jadi kalau Islam cukup generalnya. Apa yang orang juga tahu, apa yang dilakukan pada malam pertama, ya pecahkan perawan istrinya kalau istrinya masih perawat, ya kan? Kalau tidak ya tidak gitu. Jadi itu sudah orang semua udah tahu begitu. Yang nggak boleh adalah masuk ke detailnya, paham ya? Misalnya suami itu menjamah-jamah susu kegadisan istrinya, itu nggak boleh. Itu masuk ke detail. Nah di Alkitab disampaikan detail seperti itu guys. Makanya ya, nanti saya akan coba ya tampilkan ayatnya nanti terakhir nih di part kedua mungkin. Biar kita fair gitu, ya kan? Biar kita tahu seperti apa yang memalukan itu seperti apa. Itu masuk kepada detail. Tapi kalau hal yang sebagainya itu masih general, bahwa semua orang tahu kalau nanti menikah itu jangan lagi di surga, di dunia juga begitu. Anda akan memecahkan perawan istri Anda di malam pertama kalau dia masih perawan. Kalau tidak ya itu nasib Anda gitu. Itu semua orang juga tahu. Nah, itu tidak porno. Kenapa? Pertama itu suami istri. Kedua tidak masuk ke detail. Misal cerita dia masuk kamar, dia buka baju, lalu dia maaf ya kayak di nanti kan saya pakainya deh. Itu vulgar guys. Udah masuk ke detail. Itu yang bermasalah. Lanjut. Nggak apa-apa katanya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu iyyakum. Para ikhwani yang sudah dewasa. Ini kenapa nih guys? Dan para akhwat yang sudah dewasa. Yang belum dewasa jangan terlalu serius. Kenapa mereka sibuk? Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan molek. Allah jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Jadi seperti di dunia, wanita tuh belum lomba untuk tampil cantik. Itu salah kalau mereka untuk yang bukan muhrim. Jadi kayak artis-artis, mereka cantik tuh bukan untuk suaminya. Karena yang halal bagi dia hanya suaminya. Nah itu yang harusnya dikomplain. Wanita-wanita yang cantik buka aurat depan umum, ya bukan untuk suaminya gitu. Tapi kalau yang benar itu dalam Islam ya, Anda berdandan, tampil cantik, merawat diri itu untuk suami Anda khusus.
Maka di luar rumah tuh Anda tutup aurat, kalau bisa pakai burqa malah, biar orang nggak bisa melihat kecantikan Anda gitu. Yang berhak suami Anda cuman, yang sah tentunya itu. Nah, itu yang benar guys, gitu. Paham ya? Tapi Kristen ketika mengatur hal itu hanya diatur dalam Islam. Oh, Kristen. Anda lihat aja orang-orang ke gereja, gimana pakaiannya coba. Itu bahkan para pendeta pun mengkritik. Tentang berpakaiannya jemaat wanita di gereja itu banyak pendeta yang mengkritik. Saya sering membaca jurnal-jurnal mereka yang mengkritik tentang hal itu gitu. Jadi mereka aja gerah sebenarnya guys. Bagi yang concern ya. Karena gimana orang mau ibadah kalau pemandangannya seperti itu gitu kan. Tengok dalam masjid. Pemandangannya tidak ada yang begituan, cuma tutup aurat gitu. Sehingga orang kan khusyuk ibadahnya di masjid itu. Rasulullah SAW jelaskan dengan detail sifat-sifat mereka. Agar kita tidak terpedaya dengan wanita-wanita di dunia, tidak terpedaya dengan para artis-artis kafir, para ahli. Nah, maksudnya kenapa diceritakan? Ya, nanti surga tuh ada bidadari cantik, bahkan istri Anda tuh jadi ratu bidadari. Untuk agar kita tidak tergiur dengan sesuatu yang haram. Contoh gini, Anda puasa, anggap surga itu adalah buka puasa, ya kan? Jadi ada namanya puasa, dari sahur sampai berbuka itu ada puasa. Anda nandiri, nggak boleh makan minum. Anda boleh tentu makan minum sekali deh, tapi nanti pas buka Anda boleh deh, bebas Anda mau makan ayam goreng, mau makan gulai, mau makan minum enak, bebas. Tapi setelah buka ya, nah, sama kayak ini, ya kan? Di dunia Anda nggak bebas milih yang cantik gitu. Atau Anda, karena orang kan pengen istrinya perawan terus. Kan nggak mungkin dia beristri lalu dia perawan lagi. Itu kan hanya Allah yang bisa buat itu lagi. Jadi kalau ada operasi plastik ya. Tapi kalau normalnya itu hanya Allah yang membuat orang itu perawan dan membuat orang itu masalah kecantikan. Kecantikan dunia ini ada masanya, ada waktunya untuk pudar. Nah, makanya orang itu kalau memang mencari kenikmatan dunia dalam hal itu ya, kecantikan istri, keperawanan istri, dia akan selalu pindah-pindah. Ketika istri nggak perawan, dia cari yang perawan lagi lainnya. Atau ketika istri udah gak cantik lagi, dia akan cari yang lain gitu. Nah, tapi kan dosa di dunia, itu haram. Nah, makanya salah satunya solusi kan harus dengan istri yang sama, tapi istrinya nanti harus tetap perawan dan harus tetap cantik. Itu kan nggak mungkin. Mungkin nggak istri Anda yang sah ya, itu selalu perawan dan dia tetap cantik? Nggak mungkin guys. Karena manusia bisa ada usia, bisa keriput, ya, atau semangat yang ngendor. Dia tentu orang, biasa orang tuh ya, mau cantik itu hanya bukan untuk suaminya gitu. Makanya kita sesalkan. Soalnya Anda tuh tampil cantik tuh suami Anda aja gitu. Untuk apa Anda tampil cantik tuh semuanya gitu kan? Nah, lalu, jadi intinya adalah sabar. Nanti kalau Anda di dunia nggak dapatkan istri Anda yang selalu cantik ya, karena orang makanya awal indah tuh ketika awal menikah aja guys. Itu makanya orang awal menikah tuh menggebu-gebu gitu, karena memang istrinya masih cantik, masih masih kencang segala macam lah gitu. Seiring berwaktu kan istrinya makin keriput, makinnya ibarat makin tidak cantik dulu lah gitu. Biasanya kan yang cantik itu kan misalnya gadis bisa kan. Makin bertambah usia itu kan kecantikannya akan makin memudar gitu, karena sering bertambahnya usia. Di dunia anak bisa dapatkan hal itu, makanya sabar. Nanti Anda akan dapatkan di akhirat gitu. Nah, jadi Anda akan dapatkan istri yang selalu perawan, yang cantik terus guys gitu. Bahkan Anda akan dapatkan pelayan yang cantik. Misalnya di dunia nih, Anda tentu diharapkan ya, Anda melakukan di dunia ini dilayani oleh orang-orang yang ganteng, yang cantik. Makanya Anda ketahui ya, kenapa perusahaan-perusahaan itu mencari wanita-wanita cantik dan laki-laki ganteng untuk jadi orang depan namanya, front office ya, bagian depan, melayani nasabah. Biar orang senang kan, orang makan di restoran nih, wih, karyawannya ganteng ya, cantik ya, itu kan suatu hal yang indah yang mana membuat dia tuh senang ke situ, apalagi ramah gitu kan. Coba Anda bayangkan ya, datang ke restoran, mohon maaf ya, karyawannya jelek, atau ya jelek lah, kucel atau apapun itu. Nah, kayak saya pernah di hotel ya, itu betul-betul diutamakan wanita cantik dan ganteng dan bersih gitu, dan menarik gitu kan, agar orang mau datang ke situ karena tertarik dengan ini servis namanya guys, servis ya. Jadi orang tuh senang dilayani dengan, kita tuh manusia tuh senang dilayani dengan yang wanita cantik, pria yang ganteng, bukan dalam artian maksud ya, tapi memang itulah manusia gitu, ya kan. Nah, di surga nanti Anda disediakan itu, ya kan. Boleh dong milih, misalnya kalau Anda
kayak saya nih, saya pengen bisnis saya sukses gitu kan. Tentu saya tuh frontliner tuh kan saya cari yang laki-laki yang ganteng dan perempuan cantik gitu. Contohnya kayak bisnis hiburan lah. Coba Anda bayangkan ya, orang akan berebut untuk mencari idol. Ya kan, artis cantik, artis ganteng. Untuk apa? Agar untuk mendongkrak produknya gitu. Buat orang senang, guys. Produknya akan lebih laku. Paham ya? Kenapa? Karena orang senang melihat orang itu gitu. Coba Anda bayangkan, ada nggak orang iklankan produk, ya, produk kecantikan atau apapun itu yang menarik dengan orang yang tidak menarik gitu. Siapa lah misalnya? Kayak siapa sebut orang yang jelek gitu kan? Saya nggak mau nyebut nama ya, nggak baik gitu. Ada orang yang jelek misalnya, ya setiap orang jelek itu relatif, tapi itu dipakai untuk iklankan produk, kan nggak mungkin gitu guys. Ketika produk-produk lucu-lucuan oke, tapi kalau untuk yang betul-betul yang menarik kayak contoh lagi kayak ada tahu nggak kayak iklan mobil atau ya kayak mobil show lagi tuh atau apapun itulah show apapun itu pasti wanita cantik cari kan. Agar kenapa? Biar produknya laku guys, karena menarik gitu. Ya, bahkan apa namanya? Ya karena lihatlah bagaimana orang-orang mengiklan tuh akan mencari selalu wanita cantik dan ganteng. Itu hal yang wajar karena memang manusia seperti itu diciptakan dengan hawa nafsu. Cuman hawa nafsu itu harusnya halal. Nah, di surga nanti halal semuanya. Karena yang ketika di dunia itu, ketika Anda lihat SPG ya, itu bukan istri Anda. Jadi Anda melihat itu sudah haram gitu. Melihatnya dan timbul nafsu itu haram. Karena itu bukan istri Anda. Di surga tidak. Pelayan Anda itu ada istri Anda. Jadi Anda lihat pun tidak haram. Karena itu istri Anda sendiri gitu. Paham ya? Istri Anda sendiri. Jadi nggak ada haram di situ. Yang haram itu ketika dia. Jadi bukan masalah pada memandang siapa. Anda memandang siapa, timbul nafsu sama siapa. Bukan pada apanya itu, tapi siapa dia gitu guys. Apakah istri Anda? Kalau istri Anda sah gitu. Yang nggak satu gini, meskipun Anda tidak melakukan hal aneh ya, cuma berduaan saja, tapi nggak boleh kalau bukan muhrim, ya kan? Meskipun jelek sekalipun. Tapi kalau muhrim Anda, mau Anda berduaan, mau Anda tuh ngapain dengan dia itu sah-sah saja. Sama itu istri Anda yang sah tentunya. Fujar, para tukang maksiat yang mungkin di mata kita indah, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Jadi para yang suka maksiat di dunia, sabar ya, sabar. Nanti ada tempatnya Allah kasih kita semua. Jadi Anda tuh cukup untuk bersabar saja. Jadi bersabarnya orang yang sedang berpuasa sama dengan bersabarnya orang dari bermaksiat di dunia. Jadi Anda cukup menahan maksiat di dunia. Maksiat dalam artian gini ya. Maksiat yang karena gini, kalau untuk dapatkan saya katakan tadi, ya yang selalu perawan, selalu cantik, itu kan mungkin Anda dapatkan istri Anda gitu. Istri Anda kan tentu akan bertambah tua. Ada tentu harus yang lain lagi gitu. Ya kan? Tidak habis itu guys. Itu haram. Di surga nanti halal. Kenapa? Karena istri Anda sendiri gitu. Jadi tunggu sabar gitu. Produk yang sempurna itu tidak ada di surga, bukan di dunia. Di dunia ini semuanya ada kekurangan. Istri akan bertambah tua, akan tidak perawan lagi. Di surga semuanya itu adalah semua halnya itu sempurna, tidak pernah dimakan usia, guys. Sehingga tinggal sabar aja menunggu hingga itu tiba. Jadi nggak ada alasan Anda untuk maksiat di dunia gitu. Karena kalau Anda maksiat, tentu Anda tidak akan dapatkan itu. Kayak begini loh, Anda suruh pilih kayak puasa ya. Ada misalnya saya sama anak saya nih. Nah, kamu mau makan enak nggak? Ini puasa orang nih, kamu nanti kalau kamu bisa nggak makan ini ya, ini kamu boleh makan siang ini ya, boleh. Nggak puasa boleh silakan. Tapi nanti kamu bukannya nggak apa-apa kasih kamu nanti itu ayam goreng apalah gitu kan. Silakan kamu makan ini. Misalnya yang ini ada kalau siang ini yang ada cuman apa ya? Yang ini cuman ada misalnya sambal ya, maaf, sambal ikan asin atau sambal genjer gitu misalnya ya. Nah, itu yang boleh ya, bisa kamu makan itu. Nah, tapi kalau kamu nggak makan ini, kamu sabar nunggu nanti berbuka, kamu akan dapatkan yang kamu mau. Kamu mau ayam goreng, apa kasih gitu. Sama kayak itu guys. Dunia Anda dilarang, ya di akhirnya nanti ada dibolehkan. Maksudnya dilarang dalam hal tadi itu ya. Halal, makan tuh halal boleh, cuman momennya belum gitu. Paham ya? Momen Anda tuh dapatkan yang seperti itu belum. Wanita yang selalu perawan, wanita cantik gitu. Itu belum momennya. Nanti sabar tunggu di surga. Di dunia ini karena di dunia ini orang punya apa ya? Kekurangan, orang tuh punya
kadar waktu yang penuaan dan segala macamnya. Jadi tinggal sabar. Nah, kalau anak saya tadi nggak sabar, nanti akan mencuri. Dia akan mengambil makanan yang saya simpan tadi. Saya simpan ayam goreng di lemari misalnya. Diambil dia. Nah, kalau ketahuan sama saya, tentu saya marah. Oh, gini cara kamu enak. Kamu papa suruh tunggu sampai buka, kamu malah ambil nih, ya sudah. Kamu besok lah papa kasih. Cukup kamu sekali ini ketahuan makan itu, ya sudah. Habis itu. Papa tidak akan pernah belikan kamu lagi gitu. Itu sebagai hukuman. Nah, jadi dia mengambil. Jadi ketika orang memaksakan untuk dapatkan dunia dengan cara yang haram, ya silakan. Tapi nanti Anda tidak akan dapat surga. Jadi kalau Anda mau nunggu saja di dunia Anda dapatkan yang sewajarnya, yang halal, yang tidak seperti surga, Anda sabar, nanti di surga karena Anda akan diberikan semuanya. Seperti juga orang berpuasa, ya kan? Seperti logika, guys. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkaran urban atraba li ashabil yamin." Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa. Tidak melalui tahapan, tidak kecil merangkak dulu, ingusan dulu, upilan dulu, tidak, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Waja'alnahunna abkaran, dan kami jadikan mereka perawan. Jadi sifat perawannya bidadari itu adalah sifat yang senantiasa terlengket pada bidadari, tidak mungkin hilang. Dipecahin muncul lagi, dipecahin muncul lagi. Bagaimana tidak sibuk? Allah musta'an. Berhenti deh, berhenti. Selesai. Ingat masalah ya. Karena Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf. Nah, ini baru salah ini. Makanya Ustaz siapa namanya? Mas TV Mat ya. Itu baru salah ini. Ketika dia menyebut pesta seks. Paham ya? Pesta seks itu konotasi negatif ya. Anda nggak bisa katakan Anda pesta seks dengan istri Anda, nggak bisa. Karena pesta itu konotasi negatif ya. Paham ya? Nah, orang akan multitafsir kalau dikatakan di surga pesta seks gitu. Makanya kalimat harus kayak tadi. Anda akan memecahkan perawan istri Anda. Ingat disebutkan di situ istri Anda. Itu baru sah. Jadi orang akan komplain di situ. Orang logika normal akan komplain. Loh, Anda kok ngomongnya pecahkan perawan siapa? Istri Anda. Oh, istri Anda. Oh iya, apa-apa dong istri Anda. Kalau saat ini tidak. Dia nyebutkan pesta seks gitu. Ingat, kalau kita ngomong pesta seks ya, itu sudah konotasinya negatif. Apalagi tidak disebutkan istri Anda. Makanya wajar Ustadz ini minta maaf. Kalau ini saya tidak masalah bagi saya dia minta maaf. Dia memang harus minta maaf itu karena ini berbahaya. Kalau dia ngomong pesta seks, nanti konotasinya akan kira oh pesta seks itu biasa kalau sekalian tahu ya, pesta seks itu biasanya setahu saya ya, itu dilakukan lebih dari 2 orang. Tidak ada istilahnya orang yang berdua itu pesta seks. Nggak ada. Pesta itu rame-rame biasanya. Pesta party. Ngomong pesta party rame-rame. Makanya nggak pas kalau dikatakan nanti pesta seks surga, enggak. Paham ya? Beda. Kalau Anda melakukan dengan istri, ingat poligami. Itu Anda tidak sekaligus. Anda tidak melakukannya sekaligus. Ingat ya, di surga juga begitu. Bukan sekaligus. Bukan. Tapi Anda tuh, bagaimana ada poligami di dunia, seperti itulah. Jadi bukan pesta seks yang tepat itu, bukan. Itu menyimpang. Pesta seks itu bisa 3 orang, 2 lawan 1, malah ya bahasanya ya 2 lawan 1, 2 lawan 2, tidak. Jadi bukan seperti itu. Jadi bukan pesta seks. Jadi kalau dia mengatakan pesta seks itu yang salah. Dia wajib minta maaf karena hal itu. Karena tidak ada ustadz yang harusnya mengatakan pesta seks kalau dia ngerti ya. Tapi adalah bersenggama dengan istri-istrinya. Itu kalau di dunia itu kita sebut dengan poligami. Jadi ada aturannya dan tentu tidak melakukan rame-rame gitu guys, alias selayaknya sebuah pesta gitu. Karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia dan ini ustadz ini ya memang saya akui maaf ya ilmunya kurang dalam artian dia belum pas guys, belum pas untuk mengatakan gitu. Coba Anda bayangkan ya, bisa-bisanya dia katakan, ini kritik ya, dan makanya dia wajib minta maaf, kritik ya, kenapa dia bisa katakan sampai pesta seks. Lalu dia katakan ditantang di dunia, coba. Di dunia kita nggak tahan di dunia, coba. Jadi dari bahasa udah salah, pertama dia katakan pesta seks. Ya, itu Ustadz Zulkifli tidak mengatakan itu, kan? Ustadz Firdaus juga bukan kan.
Mereka mengatakan memecahkan perawan istri Anda itu sah, boleh istri Anda. Kalau pesta seks itu lebih dari satu, 2 lawan 1, 2 lawan 2, pesta lah gitu, party rame-rame, lebih dari 2 orang gitu. Itu pertama udah salah. Yang kedua tadi itu apa? Yang kita tahan di dunia. Saya tanyakan ya, di dunia Anda tidak nahan-nahan ada di dunia ini. Anda bebas kalau itu istri Anda gitu. Jadi ini udah salah guys. Ya, salah, konsep udah salah. Jadi seakan-akan di dunia itu kita tuh nggak boleh menikmati seks. Boleh, tapi dengan cara yang halal, dengan istri-istri Anda, bukan dengan pacar Anda gitu, atau orang yang bukan muhrim. Paham ya logikanya? Kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Pesta seks guys, luar biasa. Ini ustadz mana yang nggak pernah saya dengar ada ustadz ngomong pesta seks, baru kali ini gitu. Jadi sekali lagi ya, makanya juga ini bukan cuma ustadz yang ngomong ya, orang Kristen juga ngomong gitu, tanpa lagi juga ngomong gitu, di surga pesta seks tadi ya kan. Makanya kalau kita sebagai pendakwah ya, atau sebutlah misalnya ustadz, itu kita tuh harus cerdas dalam menyampaikan dakwah gitu. Anda harus tahu bedanya antara istri atau poligami dengan pesta seks itu beda guys ya. Kalau pesta seks itu ya itu bertiga, berempat, itu bukan 2 orang pesta seks. Karena namanya pesta party itu rame-rame. Gak asik pesta berdua aja kan, harus rame-rame pesta gitu. Jadi dan kedua tadi itu yang katanya itu kita tahan itu kan. Jadi orang kalau dengar jujur, kalau orang ceramah ini orang akan mengira ya ini orang kan bayangkan nanti kita ini akan 2 lawan 1 nih, atau 2 lawan 2 atau 3 lawan 3 gitu. Yang di dunia kita tahan kan. Padahal yang kita lakukan di dunia itu sama yang kita lakukan di akhirat nanti, cuman dalam kadar yang lebih nikmat. Contoh di dunia itu Anda dengan istri Anda, di surga nanti dengan istri Anda juga. Cuma bedanya istri Anda di dunia itu perawan cuma sekali. Itu bukan Anda dapat yang perawan. Di surga nanti selalu perawan. Itu aja bedanya. Sama-sama lakukan dengan istri Anda gitu. Ini bukan pesta seks guys. Jadi nanti orang bayangkan pesta seks berarti dengan para wanita malam dong gitu, atau dengan pacar dong. Enggak ada pesta seks di surga ya. Di surga nggak ada pesta seks. Di surga itu adalah hubungan suami istri, Anda dengan istri Anda sah ya. Yang nikahkan bukan manusia lagi, tapi langsung Tuhan yang menikahkan guys. Dalam pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Coba, ini dia salah loh. Kita di dunia disuruh turunkan pandangan tuh bukan kepada semua wanita, hanya kepada bukan istri Anda. Dengan istri Anda bebas, mau Anda pandangi 24 jam gitu. Mau Anda pandangi dengan nafsu silakan, bebas, itu istri Anda. Ada nafsu tawar istri Anda silakan. Disuruh menundukkan pandangan tuh kepada yang bukan muhrimnya. Paham ya? Itu tahan-tahan. Di surga juga begitu. Yang Anda pandangi itu ya, itu bukan kepada bukan istri Anda, tapi kepada istri Anda juga. Sama kondisi di dunia sama akhirat. Yang kita pandangi itu istri kita. Paham ya? Jadi Ustadz ini udah salah ceramah nih guys. Ini saya jujur ya, saya tidak membela siapapun Ustadz. Kalau dia salah ya salah gitu. Mohon maaf. Emang makanya wajar Ustadz ini minta maaf gitu. Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Apakah umat Islam? Jadi gini, kenapa dia ngambil Ustadz ini gitu? Ya kan, Ustadz ini jelas minta maaf gitu. Jadi gini, kita nggak bisa melihat dari Ustadznya guys. Kita melihat dari ajarannya gitu. Dan kita harus mengerti ini istri-istri kita ya, halal. Jadi karena itu seharusnya ya komplain kepada orang yang pacaran tuh. Orang yang buka aurat, itu Anda komplain itu. Jangan pada orang yang punya suami istri. Jangan suami orang Anda komplain, istri orang Anda komplain. Loh itu suaminya kok, istrinya kok, wajar aja begituan gitu. Apa urusan Anda? Dia nikah kok. Apalagi di surga nanti nikah kan langsung Allah gitu. Di ini aja kita dinikahin manusia juga sah. Apalagi di akhirat. Karena yang pertama di dunia ini kenapa sah? Walaupun nikahin manusia bukan Allah. Karena manusia itu menikahkan dengan cara Allah. Dengan cara yang Allah syariatkan. Sah. Apalagi nanti di surga itu selain dengan syariat Allah juga Allah langsung nikahkan gitu.
Jadi selama kita nikah dengan aturan Allah itu sah gitu. Yang nggak satu kan dilarang Allah, kayak pacaran atau berduaan dengan murim atau buka aurat gitu kan, itu baru haram. Umat Kristiani menyembah Tuhan yang berbeda? Jawabannya yang jelas, ya. Nah ini, ayat ini sebenarnya saya bahas ya. Yang dikatakan sebab itu kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kisah Tuhan. Ini Yesus konteksnya waktu itu ya tentang hari kebangkitan. Jadi waktu itu ya, saya ceritakan sedikit ya. Saya ulang lagi dipaksa nih guys. Ada orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, ya, kan hukum Musa mengatakan, ini hukum Musa loh guys, hukum Taurat. Yesus suruh ikutin orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Itu suruh Yesus ikuti ajarannya. Apa yang mereka ajarkan? Hukum Taurat. Yesus menyuruh kita untuk mengikuti ajaran hukum Taurat yang diajarkan oleh orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi jangan ikuti perbuatannya, karena perbuatan mereka tidak sesuai dengan hukum Taurat. Seperti juga perbuatan orang Kristen sekarang, itu nggak sesuai dengan hukum Taurat. Jadi perbuatan orang Yahudi dan perbuatan orang Kristen, bahkan ajaran Kristen itu kita jauhi. Ya, karena Yesus ajarkan adalah ajaran yaitu ajaran Taurat. Suruh ikuti sama Yesus. Nah, ini makanya mereka menyampaikan hukum Musa. Musa kan hukum Taurat. Kata Musa ya, dikonfrontir ke Yesus pada waktu itu, kalau ada seorang yang meninggal di surga, dia menanya tentang surga nih, tentang nanti gitu, bukan surga ya. Mereka ini ngomong tentang surga. Mereka ngomong nanti pada waktu kita bangkit tuh ya. Nanti kalau waktu kita dibangkitkan. Jadi ingat ya, kalimat orang ini bertanya adalah pada waktu kita dibangkitkan nanti. Berarti kan kalau pada waktu dibangkitkan, berarti kan hari kebangkitan. Ingat ya, orang dibangkitannya itu nanti akan dihakimi dulu. Yesus nanti akan menghakimi, semua nabi akan menghakimi kita. Jadi kita tuh ketika bangkit nggak langsung masuk surga atau neraka, dihakimi dulu guys. Ada namanya hari penghakiman. Ingat ya, ada hari kebangkitan, yaitu hari ketika orang bangkit dari kematian. Dijejerin tuh semuanya. Baru namanya nanti ada hari penghakiman. Dia hakimi. Baru nanti hari pembalasan. Apakah dimasuk surga atau neraka. Jadi ada urutannya. Jangan langsung Anda hari kebangkitan langsung masuk surga neraka. Lalu kapan hari penghakimannya gitu. Ya kan nggak adil dong orang bangkit langsung dimasukkan surga atau neraka. Harus dihakimi dulu. Maka kita baca kata Yesus ya. Apabila nanti anak manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kalian, ke-12 kepala suku Israel, akan ikut bersama aku untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi, akan ada 13 orang nanti yang menghakimi ke-12 suku Israel. Siapa itu? Yaitu Yesus dan ke-12 kepala suku Israel. Jadi nanti ada hari penghakiman, yaitu setelah hari kebangkitan. Nah, orang ini nanya tentang hari kebangkitan. Nanti di hari kebangkitan ya, siapa yang akan menjadi istri dari laki-laki ini? Karena kalau kata Musa, apabila seorang laki-laki meninggal, lalu ada jandanya, itu harus janda terus dinikahi oleh adiknya. Begitu seterusnya sampai ke berapa gitu, sampai habis gitu. Kalau nggak punya anak ya, itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, mereka bicara konteksnya tentang hari kebangkitan. Yesus bilang mereka sesat. Betul kata Yesus, mereka sesat. Karena di hari kebangkitan nggak ada kawin tuh nggak ada. Kawin mengawin ini nggak ada di hari kebangkitan. Karena belum masuk surga. Masa coba bayangkan ya, baru hari kebangkitan Anda sudah ngomong tentang kawin dan tentang perkawinan lah gitu. Harus ingat dulu, harus dituntaskan dulu tahapannya. Bangkit, dihakimi, baru dibalas. Contoh kayak apalah. Anda ditentukan nih, apakah Anda tuh akan ke sana atau ke sana gitu. Tentu Anda kan dihakimi dulu. Apakah Anda masuk penjara atau bebas itu. Gak bisa dong orang langsung masukkan penjara atau langsung dibebaskan gitu. Itu harus dihakimi. Nah, sama kayak nanti. Jadi orang ini sesat kenapa? Dia bertanya tentang hari kebangkitan nanti apakah orang kawin dan dikawinkan gitu. Seperti tadi itu. Wanita mana yang jadi istri laki-laki nih? Ya sesat lah. Kok hari kebangkitan udah ngomong tentang kawin mengawinkan? Kan hari kebangkitan. Masa Anda kawin ketika hari kebangkitan? Orang hari kebangkitan tuh menunggu hari penghakiman. Ya kalau Anda masuk surga, kalau Anda masuk neraka gimana? Belum waktunya, makanya sesat. Kayak orang menunggu nih, misalnya gini. Apa ya? Ya kayak orang mau dihukum lah gitu. Orang mau diadili. Dia belum tahu nih masuk penjara atau bebas itu. Nah, apakah dia layak menikah?
Kan tidak, nanti dulu. Kalau dia memang nggak bersalah, menikah. Jadi dia tidak menzolimi atau tidak menganggurkan wanitanya gitu. Ya, jadi tunggu dulu, sabar. Kamu lagi masalah hukum ini. Makanya orang tuh nggak ada yang menikah ketika dia tuh mau dipenjara. Ada sangkut kasus gitu. Kalau nanti hari bangkitan tuh kita kan ada kasus, guys. Kasus kan kita di dunia ini kan kita akan dinilai dosa, ditimbang antara dosa dan pahala. Makanya nggak ada ngomong tentang kawin dan mengawin itu, nggak ada ketika hari kebangkitan, tapi nanti hari pembalasan. Ketika Anda masih masuk surga, baru Anda dinikahkan dengan bidadari atau dengan istri Anda gitu. Di neraka kan tidak. Makanya tunggu waktunya. Itu masuk sesat di situ. Belum hari pembalasan, belum masuk surga udah ngomong tentang kawin gitu. Belum waktunya nikah itu. Mati, sabar gitu. Bukan pada hari kebangkitan. Lewati dulu fasenya, hari kebangkitan, penghakiman, dan baru hari pembalasan. Karena pada waktu kebangkitan, ingat ya, pada waktu kebangkitan, bukan pembalasan. Waktu orang pertama kali dibangkitkan, kita semua akan dibangkitkan. Lalu kita akan dihadapkan pada penghakiman. Ingat, Yesus akan menghakimi bersama ke-12 kepala suku Israel. Yang menghakimi siapa? Mereka hanya akan menghakimi ke-12 suku Israel, bukan seluruh dunia ya. Karena Yesus itu hanya untuk umat Israel. Jadi pada waktu kebangkitan itu tidak ada, jangan kawin dan dikawinkan. Tidak ada makan minum waktu itu. Pada waktu kebangkitan tuh orang tidak mikir makan minum, kawin. Orang tuh sibuk di masing-masing, guys. Jadi ada bayangkan ada orang menunggu penghakiman. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu khawatir gitu, was-was. Saya masuk surga apa neraka ya gitu. Saat kita dibangkitkan nih, lalu menghadapi kita menunggu waktu penghakiman. Apa ada beda kita? Apa kita mikirin kawin? Kan tidak. Yang kan kawin, ngapain kita nggak enak. Kita menunggu nanti setelah lewatnya penghakiman. Kalau kita di surga baru kita bebas. Masuk neraka coba, gimana mau kawin di neraka? Anda udah kawin nih di neraka, nggak layak, guys. Maka sesat. Jadi ngomongin tentang kawin nggak kawin itu bukan pada waktu kebangkitan, tapi pada waktu setelah hari pembalasan, setelah Anda dimasukkan ke surga. Paham ya bedanya hari kebangkitan, waktu kebangkitan dengan waktu pembalasan. Ada 3 fase nanti: waktu kebangkitan, waktu penghakiman, dan waktu pembalasan. Jadi orang itu tidak dikawinkan pada waktu kebangkitan, tapi pada waktu pembalasan nanti di surga, guys. Nah, jadi ketika kita sebelum hari penghakiman, kita hidup seperti malaikat di surga. Apa kerja malaikat di surga? Ya, mereka diam. Malaikat di surga tuh mereka diam, bertasbih gitu. Kenapa? Karena semua pada ketakutan. Karena mereka menunggu hari penghakiman. Ingat ya, orang-orang yang mau dihakimi itu pasti takut. Mereka akan berdoa. Jadi kayak orang mau ujian lah gitu. Mau ujian, mereka berdoa. Ya, semoga aku selamat. Ya Allah, selamatkan aku. Aku nyesel buat dosa dunia gitu kan. Itu logikanya kan. Nah, jadi mereka tuh kan hidup seperti malaikat. Karena mereka semua pada ketakutan. Mereka semua pada hari itu takut masuk neraka. Jadi mereka semua berharap selamat. Nah, karena mereka berharap selamat, mereka akan melakukan seperti malaikat, hidup seperti malaikat. Karena malaikat itu adalah tentu adalah kebaikan isinya. Jadi, kalau Anda masuk surga, Anda harus hidup seperti malaikat. Untuk syarat masuk surga, alias suci terus, nggak buat dosa. Malaikat kan nggak berdosa, guys. Paham ya? Malaikat tuh nggak berdosa. Makanya malaikat tuh, ya, jadi itulah kunci dapatkan surga. Itu hidup seperti malaikat. Makanya orang tuh sudah sibuk mikirin dirinya, aku selamat nggak ya? Dia akan meminta doa, ya Allah, semoga aku selamat dari penghakiman ini, gitu. Ini mereka akan hidup seperti malaikat di surga. Mereka tidak akan buat maksiat, guys. Kenapa? Mereka tahu ini mau dihakimi nih di depan mata nih hari penghakiman. Coba mereka ada penjahat atau orang baik lah, atau orang-orang yang mau dihakimi lah. Apa mereka mau melakukan hal-hal yang aneh-aneh? Kan tidak. Mereka takut karena mereka nanti jangannya itu bisa menambah kesalahan mereka. Orang jahat kan, oh nanti kalau aku buat jahat nih atau melakukan aneh nih belum dihakimi, nanti aku bisa-bisa nanti aku ditambah hukumannya atau malah terbukti aku salah gitu. Maka mereka akan berusaha jadi orang baik. Maka Anda lihat itu ketika orang itu mau dihakimi ya, banyak tuh yang wanita biasa nggak pakai jilbab gitu kan, laki-laki yang biasanya nggak pernah alim jadi so alim gitu kan, ada pakai kopiah gitu, orang bagi muslim ya. Jadi mereka akan berusaha tampil baik supaya hakimnya terenyuh, paham ya? Mereka akan berusaha sebagai pura-pura orang baik gitu, pura-pura sebagai orang tobat. Makanya ingat, heran kalau ada orang-orang yang awalnya biasa nggak pakai jilbab tuh pakai jilbab tiba-tiba nutup aurat pas pengadilan itu kan. Ya intinya mereka tuh berusaha untuk ngambil hati hakim deh gitu. Maka mereka tuh berusaha sebaik mungkin.
Nah, itu sama kayak nanti seperti itu hari kebangkitan, semua orang akan berusaha jadi orang yang propernya tobat gitu untuk mengambil hati Allah. Karena itu nanti karena Allah itu hakimnya nanti bersama para nabi gitu kan. Jadi mereka akan hidup seperti malaikat di surga untuk mendapatkan simpatinya dari Allah dan nabi-nabinya gitu guys. Jadi ingat ya, itu makanya dikatakan ini hari kebangkitan. Hidup seperti malaikat untuk apa? Kenapa hidup seperti malaikat? Untuk membuat Allah itu supaya dia terenyuh ya. Sama kayak Anda anggap hakim gitu. Kalau Anda sama hakim itu gimana supaya hakim itu terenyuh sama Anda? Itu Anda akan baik-baik di persidangan itu kan. Anda akan jadi sopan lah gitu. Biar hukuman Anda itu seringan mungkin. Atau bahkan Anda dibebasin itu. Itu logikanya guys. Makanya dikatakan hidup seperti malaikat surga pada waktu kebangkitan. Supaya selamat nanti pada waktu hari penghakiman. Itu anggapan mereka. Padahal yang anggapan mereka itu kan itu. Tapi amal ibadah mereka selama di dunia guys. Oke, jadi di video ini terbukti ya, logika tanpa lagi terbalik. Dia seharusnya protes komplain pada orang-orang yang pacaran di luar sana, yang orang-orang maksiat yang bukan pada suami istri, yang memandang wanita bukan muhrimnya dengan nafsu, itu yang salah, nggak dikomplain dia. Orang wanita-wanita yang buka aurat, itu nggak komplain dia. Tapi yang dikomplain siapa? Orang yang suami istri. Orang yang memandang istrinya dengan nafsu, itu yang dikomplain dia. Apa coba salahnya? Lalu, kawin yang kawinkan itu apa salahnya? Kawin yang kawinkan itu nggak ada salahnya. Tadi itu ngomong tentang hari kebangkitan kok bukan hari pembalasan surga atau neraka gitu kan. Makanya Anda harus tahu fasenya. Tadi apalagi ini logikanya terbalik guys. Ya, jadi ini video ini bukti gitu. Kalau tanpa lagi nggak ngerti, bahkan ustadz ceramah pun dianggap benar itu. Dalam artian apa ya? Dia anggap itu sebagai hujah yang benar gitu. Langsung dia bilang ini lihat ustadznya ngomong gini tuh. Padahal itu ustadz salah padahal. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.